Allah yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih kecil, masih kanak-kanak, boleh dikata kita orang yang paling diistimewakan oleh orang tua kita. Orang tua tidak mempunyai niat yang jahat, niat yang buruk terhadap anaknya. Dia akan membeli makanan yang enak terhadap anaknya. Ikan yang lembut-lembut dan sebagainya. Ketika anaknya sakit, dia membawa ke dokter. Perhatian yang begitu besar dari orang tua terhadap anak. Inilah cinta tanpa pengorbanan. Cinta yang tiada tara dari orang tua terhadap anak. Hari ini juga kita mendengarkan di dalam bacaan Injil, Tuhan menganugerahkan cinta kepada kita. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah cinta Allah yang luar biasa kepada manusia, mengutus putranya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, kita semua yang percaya mengimani Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari, menarik sekali untuk kita renungkan dalam Injil hari ini. Ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, ya. Kita tahu, atau mungkin kita baru mendengar, bertanya, siapa sebenarnya Nikodemus ini? Nikodemus adalah orang Farisi. Nah, ketika kita mendengar namanya orang Farisi, kita tahu bahwa orang Farisi itu selalu bermusuhan dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini Nikodemus adalah orang Farisi. Orang Farisi yang baik. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dan datangnya bukan siang hari, tetapi malam hari. Mengapa? Kalau dia datang siang hari, pasti akan dilihat oleh orang Farisi yang lain. Itu siapa dong? Oh, itu Nikodemus. Dia datang kepada Yesus, pasti akan dimusuhi. Maka Nikodemus datang kepada Yesus tengah malam, ya. Dia datang kepada Sang Terang. Nikodemus yang merasa dirinya sebagai orang yang berada dalam kegelapan, dia datang kepada Sang Terang, yaitu Tuhan sendiri. Nah, di sana terjadi percakapan. Lalu Tuhan Yesus memulai dengan mengambil kisah dalam Perjanjian Lama, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, dalam Perjanjian Lama dikisahkan bagaimana orang-orang Israel, mereka keluar dari perbudakan Mesir, lalu dibawa oleh Musa ke padang gurun, ya, padang yang gersang, dan di sana mereka makan mana dari surga, makan roti yang tidak ada rasanya sama sekali. Nah, orang Israel ini, mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir sampai dekat padang gurun. Bukannya mereka bersyukur karena sudah keluar dari tanah Mesir, malahan mereka memberontak, marah terhadap Musa. Mereka marah terhadap Tuhan karena mendapatkan makanan yang tidak ada rasanya ini. Mereka berontak kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim ular berbisa. Banyak di antara mereka yang binasa. Karena keadaannya demikian, maka orang Israel kembali kepada Tuhan. Mereka bertobat. Lalu Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga, lalu diletakkan di sebuah tiang. Di mana? Di Yerusalem, saya lupa namanya itu, gunungnya itu. Di atas itu ada patung ular dari tembaga. Itu dibangun di atas sebuah bukit, dan di sana banyak sekali orang datang berziarah. Kisah ini lalu dikaitkan oleh Tuhan Yesus dengan anak manusia itu sendiri. Ketika Tuhan Allah tadi menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga tadi, lalu diletakkan di atas tiang, barang siapa yang memandang, barang siapa yang digigit oleh
ular berbisa, lalu dia memandang patung ular tadi, memandang patung ular tembaga tadi, maka dia akan selamat. Nah, kisahnya lalu Tuhan Yesus mengaitkan dengan apa yang akan dialami oleh anak manusia, apa yang akan dialami oleh putra manusia, bahwa putra manusia juga akan ditinggikan di atas kayu salib. Dan barang siapa memandang, barang siapa percaya kepada anak manusia, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka bagi kita sebagai orang yang percaya, orang Kristiani, salib bukanlah kebodohan bagi kita, tetapi salib adalah tanda keselamatan bagi kita sebagai orang yang mengimani dan percaya kepada Kristus. Maka kita bersyukur di rumah kita, di mana-mana ada salib. Maka ketika ada masalah, ketika ada beban berat dalam kehidupan kita, datanglah kepada salib itu. Curahkanlah seluruh isi hati kita kepada Tuhan yang terpaku di kayu salib itu. Salib itu harus kita muliakan, harus kita tinggikan. Karena ini adalah bukti cinta Tuhan yang luar biasa kepada manusia, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal. Dan anaknya yaitu Tuhan Yesus sendiri yang rela menderita sengsara wafat bagi kita, ditinggikan di salib untuk menyelamatkan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristiani? Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus juga mengatakan, menjelaskan tentang sang terang itu. Manusia sudah berjalan di dalam kegelapan, maka hendaklah kita berhenti dulu dari kegelapan dunia ini, dan kita harus mendengarkan, mengikuti apa yang dikatakan oleh sang terang. Kita harus berjalan di dalam terang itu sendiri. Barang siapa berjalan di dalam terang, dia akan memperoleh keselamatan. Maka bersyukurlah kita karena kita memiliki sang terang itu yang akan menuntun, membimbing kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Maka sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, baiklah kita belajar kepada sang terang itu. Baiklah kita berpikir, baiklah kita bertutur kata, bertingkah laku seperti yang ada di dalam diri sang terang itu sendiri. Baiklah kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh sang terang itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau kelak memperoleh hidup yang kekal, belajar kepada sang terang, hidup sesuai seturut dengan apa yang diajarkan oleh sang terang itu sendiri. Maka hari ini di Minggu Sukacita ini, di Minggu Laetare ini, Tuhan mengajak kita untuk menyadar, untuk mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk keselamatan kita semua. Maka ketika kita jatuh di dalam kehidupan kita, mari kita bangkit dan mari kita memandang salib yang membawa keselamatan bagi kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai anak-anak terang, mari kita hidup di dalam terang itu sendiri. Mari kita tanggalkan kegelapan dunia ini. Dan lebih-lebih setelah kita melewati separuh masa puasa dan pantang ini, mari kita tingkatkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Mari kita dengan penuh semangat lagi hidup di dalam Hidup di dalam terang itu sendiri, melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh sang terang itu sendiri, sehingga kelak sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kelak kita akan memperoleh kehidupan kekal, kehidupan yang telah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati.